Halo semua, perkenalkan aku Rizkyanti dari kelompok 1. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian barisan. Jadi, barisan adalah urutan bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan disebut suku. Suku pertama dilambangkan dengan A. Suku ke N dilambangkan dengan UN. Selanjutnya, pengertian deret. Deret adalah jumlah semua suku dari suatu barisan. Jumlah N suku pertama dilambangkan dengan Sn. Rumusnya Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deret hitung. Pengertian dari deret hitung adalah deretan bilangan yang tersusun dengan aturan di mana suku pertamanya sama dengan suku pertama baris hitungnya. Suku keduanya merupakan penjumlahan dua suku pertama baris hitungnya, dan seterusnya. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh dari deret hitung adalah 7, 12, 17, 22, 27, 32. Pembeda dari setiap angka tersebut adalah 5. 7 ditambah 5 sama dengan 12, 12 ditambah 5 sama dengan 17, 17 ditambah 5 sama dengan 22, 22 ditambah 5 sama dengan 27, 27 ditambah 5 sama dengan 32. Saya Siti Laila Naziba akan melanjutkan materi tentang suku ke N dari deret hitung dan jumlah ke N dari deret hitung. Jadi yang pertama itu adalah suku ke N dari deret hitung. Jadi besarnya nilai suku tertentu atau ke N itu dari sebuah deret hitung dapat dihitung dengan rumus yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jadi A itu sama dengan suku pertama dan N itu adalah banyak suku yang ditanyakan. Lalu untuk B itu adalah pembeda atau selisihnya. Contohnya adalah di sini ditanyakan nilai suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Jadi untuk penyelesaiannya kita mencari nilai A, N, dan B. Untuk A, suku pertamanya tadi berarti adalah 7. Dan untuk N-nya yang ditanyakan adalah nilai sukunya, maka itu adalah 10. Lalu untuk B-nya, itu kan tadi pembeda atau selisihnya. Jadi selisih antara 7, 12, 17, 22, dan 27, juga 32. Itu didapatkan selisihnya adalah 5. Jadi B-nya itu adalah 5. Lalu dijumlahkan dan didapatkan hasil sebesar 52. Lalu selanjutnya itu ada jumlah N suku deret hitung. Jadi jumlah N suku deret hitung itu merupakan jumlah nilai-nilai suku dari suku pertama sampai suku ke N. Jadi terdapat beberapa rumus untuk menentukan Sn ini, yaitu yang umumnya itu adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN tutup kurung. Jadi jika UN-nya itu tidak diketahui atau belum diketahui, maka menggunakan rumus yang dua ini, yaitu salah satunya adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Juga rumus yang lainnya. Sekian. Halo semuanya, kenalin nama aku Naila Rubiana dari kelompok 1. Di sini aku ingin menjelaskan kelanjutan dari slide sebelumnya. Di sini ada penerapan deret hitung dalam bisnis. Deret hitung dapat diterapkan dalam model perkembangan usaha. Contoh, perusahaan XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen. Pada bulan Januari, perusahaan menghasilkan 10.000 buah pulpen. Karena permintaan terus-menerus meningkat dan diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja, setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya tetap, berapakah jumlah produksi pada bulan ke-7?
di tahun yang sama dan berapa banyak pulpen yang dihasilkan dari bulan pertama yaitu Januari sampai dengan bulan ke-8 yaitu Agustus. Di sini ada dua yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita cari. Yang pertama itu kita cari diketahuinya dulu. Diketahui A sama dengan 10.000 dan B sama dengan 500. Ditanya U7 dan S8. U7 sama dengan A ditambah 6B. A itu tadi adalah 10.000, 6 itu sudah ada di situ, dikali dengan B. B itu adalah 500 yang tadi. Jadi 6 dikali 500 itu sama dengan 3.000. Jadi U7 itu tadi, A itu 10.000 ditambah dengan 3.000. 13.000 jadinya. Jumlah produksi pada bulan ke-7 itu sebanyak 13.000 buah. Selanjutnya ada SN. SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. S8 yang dicari tadi kan bulan ke-8 ya, jadi S8. S8 sama dengan 8 per 2 dikali 10.000 ditambah U8. S8 sama dengan 4. 4 itu dapatnya dari 8 dibagi 2. Dikali 10.000 ditambah 10.000 ditambah 7B. 7B itu 7 memang dari situnya ya. 7 itu mungkin 7 itu dari jarak bulannya dari 7 dari 1 sampai ke 8 itu bedanya 7 bulan. B itu 500 seperti yang diketahui di awal. Jadi 7 dikali 500 itu sama dengan 3.500. 10.000 tambah 10.000 tadi sama dengan 20.000. Jadi 20.000 ditambah 3.500 itu sama dengan 23.500. Jadi S8 sama dengan 4 dikali 23.500 sama dengan 94.000. Jadi jumlah yang diproduksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus itu sebanyak 94.000 buah pulpen. Oke, selanjutnya itu ada deret ukur. Deret ukur adalah deret yang suku-sukunya memiliki perbandingan yang sama melalui perkalian terhadap perbandingan suku. Contoh 3, 9, 27, 81 324, 729 itu pembandingnya 3. Jadi itu maksudnya 3 ke 9 itu berapa? Dikali berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. 27 dikali 3 sama dengan 81. Dan 81 dikali 3 sama dengan 234 dan seterusnya. Nilai dari suku ke N sama dengan deret hitung. Deret ukur dapat mencari nilai tertentu dari suatu suku dan jumlah nilai dari beberapa suku yang berurutan dengan menggunakan rumus yang ada. Dapat dilihat rumusnya teman-teman di gambar. Seperti itu ya. Oke. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Ina Marliani yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aplikasi penerapan deret dalam bidang ekonomi. Pertama, ada model perkembangan usaha. Berikut contoh soalnya. Besarnya penerimaan PT Cermalang dari hasil penjualan barang Rp 750 juta pada tahun 5 dan Rp 980 juta pada tahun ke-7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret, berapa perkembangan penerimaan per tahun? Berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta? Maka penyelesaiannya penerimaan tahun kelima atau kita sebut U5 sama dengan 720. U5 sama dengan A
ditambah dalam kurung 5 kurang 1 dikali B. Maka 720 sama dengan A ditambah 4 kali B. Selanjutnya, penerimaan tahun ke-7 atau kita sebut U7 sama dengan 980. U7 sama dengan A ditambah dalam kurung 7 kurang 1 dikali B. 980 sama dengan A ditambah 6 kali B. Lalu kita gunakan cara eliminasi. Untuk persamaan 720 sama dengan A ditambah 4B dan 980 sama dengan A ditambah 6B. Kita lihat manakah yang dapat kita habiskan, maka kita dapatkan A dengan cara pengurangan. Maka kita kurangkan semuanya dan menjadi 720 dikurang 980 yaitu minus 260. Lalu A dikurang A menjadi 0 dan 4B kurang 6B yaitu minus 2B. Selanjutnya min 2 kita pindah ruas menjadi minus 260 dibagi min 2. Maka B sama dengan 130. Nah, B-nya sudah ketemu. Kita masukkan ke persamaan selanjutnya. Kita ambil persamaan 720 sama dengan A ditambah 4B. Maka 720 sama dengan A ditambah 4 dikali 130. Maka 720 sama dengan A ditambah 520. Lalu 520 kita pindah ruas menjadi negatif yang mana mengurang. Jadi 720 dikurang 520 maka A sama dengan 200. Jadi penerimaan pada tahun pertama adalah Rp 200 juta. Selanjutnya kita cari pada tahun keberapa penerimaan sebesar Rp 460 juta. Penerimaan tahun ke N sama dengan 460, maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Maka kita masukkan UN tadi sebesar 460 dan A 200, lalu B 130. Maka 460 sama dengan 200 ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B sama dengan angka 200 yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri sehingga akan mengurang nilai di ruas kiri. Jadi 460 dikurang 200 menghasilkan 260. Lalu masih tersisa dalam kurung N kurang min 1 dikali dengan 130. Jadilah hasilnya 260 sama dengan 130N dikurang 130. Lalu minus 130 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri sehingga tandanya berubah menjadi penambahan yang berarti 260 ditambah 130 dan menghasilkan 390. Lalu 390 sama dengan 130N. 130 di ruas kanan kita bisa pindah ke ruas kiri dan berubah menjadi pembagian yaitu 390 dibagi 130 maka N sama dengan 3. Nah, jadi jumlah penerimaan sebesar 460 juta terjadi pada tahun ketiga. Nah, lanjut ke materi kedua, yaitu model pertumbuhan penduduk. Menurut Robert Malthus, dalam mengukur pertumbuhan penduduk mengikuti barisan geometri atau ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti barisan aritmatika dengan rumus FT sama dengan PT ditambah dalam kurung 1 ditambah R pangkat T kurang 1. Contoh soal di kota A pada tahun 2000, jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa. Dan menurut historis, perhitungan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Lalu, berapa jumlah penduduk di kota A tahun 2004? Penyelesaiannya. Pertama, diketahui jumlah penduduk pada awal periode, kita sebut saja PI, sebesar 2 juta jiwa. Dan presentasi pertumbuhan penduduk per tahun
atau kita sebut R sebesar 2%. Lalu kita ubah dulu 2% ini ke bentuk desimal menjadi 0,02. Nah, selisih waktu pada awal periode ke periode T, kita sebut saja T, sama dengan 2004 dikurang 2000 adalah 4. Jadi selisihnya adalah 4 tahun. Lalu kita gunakan rumus FT sama dengan PI ditambah dalam kurung 1 ditambah R pangkat T kurang 1. Maka T-nya tadi 4, jadinya F4 sama dengan 2 juta ditambah dalam kurung 1 ditambah 0,02, lalu T tadi kan 4 dikurang dengan 1 menjadi 3, maka pangkat 3. Lalu F4 sama dengan 2 juta ditambah 1,02 pangkat 3. Berapa sih 1,02 pangkat 3 itu? Yaitu 1,06. Lalu 2 juta dikali dengan 1,06, maka ketemulah F4-nya adalah 2.122.416. Nah, itulah jumlah penduduk di kota A pada tahun 2004. Saya Muhammad Irwan. Selanjutnya dalam aplikasi penerapan deret dalam bidang ekonomi yang model ketiga yaitu model bunga majemuk. Jika misalnya modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa yang datang setelah N tahun yaitu Fn dapat dihitung. Sebagai setelah 1 tahun yaitu F1 sama dengan P ditambah P dikali I yang menghasilkan P dikali dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung. Setelah 2 tahun F2 sama dengan P dikali 1 ditambah I ditambah P dikali 1 ditambah I dikali I sama dengan P 1 ditambah I kuadrat. Model deret untuk bunga majemuk berbunga ialah baris geometri, khususnya bagi hutang piutang. Hal ini berlaku bagi dunia perbankan. Transaksi model ini disebut kredit. Rumusnya yaitu Fn sama dengan P ditambah buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Rumus ini untuk kredit sistem pembayaran suku bunga yang dibayarkan setahun sekali. Sebaiknya jika suku bunga dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun, rumusnya menjadi Fn sama dengan P ditambah kurung kurawal 1 ditambah buka kurung 1 per M tutup kurung pangkat M dikali N tutup kurung kurawal. Dimana keterangannya yaitu Fn sama dengan jumlah nilai kredit dengan N periode, I sama dengan bunga kredit, P sama dengan jumlah nilai kredit awal periode, N banyaknya tahun, lalu M frekuensi pembayaran suku bunga dalam setahun. Lalu di sini ada contohnya yaitu Mr. Bean mengkredit mobil dengan uang muka 10 juta. Sisa kreditnya yaitu 30 juta dengan suku bunga kredit 2% per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Berapakah jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan dan berapakah jumlah harga mobil? Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui P yang berjumlah 30 juta rupiah, lalu I suku bunga 2% diubah menjadi desimal yaitu 0,02%. N atau jangka waktu itu 2 tahun, karena menghitungnya per bulan maka dikali 12, jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 bulan. Lalu langsung dimasukkan ke rumus Fn sama dengan P ditambah dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Langsung masukkan angkanya, lalu mendapatkan hasil F24 sama dengan 48.253.117,48 rupiah. Jadi jumlah harga mobilnya yaitu total harga perolehan ditambahkan dengan uang muka yang 10 juta tadi yaitu 48.253.117,48 rupiah ditambah 10 juta yang mendapatkan hasil 58.253.117,48 rupiah.